Shalom, perkenalkan nama saya Joshua Alexander dari kelas 12 MIPA 6. Saya akan membawakan renungan sebagai bagian dari ujian praktik agama Kristen kelas 12 SMA Negeri 3 Palangkaraya. Tetapi sebelumnya mari kita muliakan nama Tuhan dari nyanyian Kidung Baru nomor 7, baitnya yang pertama hingga yang kedua. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala, segala serafim kerubim, pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, kami datang ke hadirat-Mu hari ini untuk membawakan sebuah renungan. Ya Tuhan, Tuhan sertai, Tuhan berkati sebelum kami membaca firman-Mu ya Tuhan, dan berikanlah tuntunan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami apa kehendak-Mu sesuai dengan yang sudah tertulis di dalam firman-Mu ya Tuhan. Kami alaskan renungan ini ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik, untuk sumber perenungan kita pada hari ini terambil dari Perjanjian Lama, dari kitabnya Yeremia, pasalnya yang ke-29, di ayatnya yang ke-11, yang berbunyi demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin untuk firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang, setiap pribadi manusia di bumi ini pasti memiliki rencana, pasti memiliki cita-cita di dalam dirinya tentang masa depannya, tentang karir yang akan ia hadapi. Terutama bagi kita insan, para siswa-siswi yang sudah duduk di kelas 12 SMA ini, pastinya kita memiliki rancangan tersendiri tentang masa depan, tentang kemana karir kita akan dilanjutkan setelah lulus dari sekolah tingkat SMA ini. Setiap rancangan-rancangan yang sudah dimiliki kita semua pastinya adalah rancangan kita. Namun Tuhan kita punya rancangan lain yang pastinya terbaik bagi kita, dan Dia mengerti setiap hati pikiran kita. Namun terkadang rencana-rencana yang sudah Tuhan siapkan itu tidak dapat terselami oleh hati dan pikiran kita. Seringkali kita kecewa mengapa rencana-rencana yang sudah kita siapkan, mungkin kita sudah berusaha semaksimal mungkin, namun doa dan rancangan kita belum Tuhan jawab. Itulah sebabnya
Tuhan sudah merancangkan yang terbaik bagi kita, yang tidak dapat terselami. Yang perlu kita lakukan saat ini hanyalah tetap berdoa dan percaya atas apa yang sedang dihadapi, dan jangan pernah berputus asa untuk setiap hari-hari kehidupan kita yang sudah Tuhan beri. Kita tidak perlu takut untuk menghadapi hari-hari depan yang berisi ketidakpastian, berisi ketakutan, berisi kekhawatiran. Itu semua adalah sifat alami manusia. Namun jangan biarkan semuanya itu menguasai hati dan pikiran kita. Kita harus tetap berfokus, yakin dan percaya untuk apa yang kita hadapi saat ini. Saya ingin mengutip dari lagunya Edward Chen dan Justin Faith Chen yang berjudul Jangan Pernah Menyerah. Dalam potongan baiknya terdapat lirik, yaitu Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Dalam lagu ini juga memberikan gambaran bahwa kita sebagai manusia, mungkin jalan-jalan kita tidak selalu baik, tidak selalu terjamin akan berhasil, tidak selalu rancangan kita tidak akan selalu tercapai dalam kehidupan kita. Tetapi yang satu hal yang Tuhan janji dalam kehidupan kita, Dia akan selalu menyertai jalan-jalan kita. Dia akan selalu menyertai usaha yang sudah kita lakukan. Dan jika kita terus berdoa, yakin, maka kita akan berhasil untuk mendapatkannya. Izinkan saya juga bercerita mengenai kesaksian pribadi saya. Jadi pada saat saya sedang duduk di bangku sekolah dasar, sekitar kelas 3 SD, saya mencoba untuk mengikuti lomba-lomba atau olimpiade akademik. Namun pada saat itu saya belum pernah menjuarai lomba-lomba yang saya ikuti. Berlanjut ke bangku SMP, masih dengan hal yang sama. Namun saat di bangku SMP, saya juga berpikir, mengapa Tuhan belum memberi saya juara? Jangankan juara 1, juara 3 pun tidak. Namun saya tetap berserah kepadanya, saya berdoa dan terus belajar bagaimana cara mendapatkan prestasi. Dan tibalah di bangku SMA ini, saya kembali mencoba mengikuti lomba-lomba akademik, contohnya olimpiade, dan bersyukurnya, puji Tuhan, saya pertama mendapatkan peringkat 5 di tingkat kota tahun 2022 dan peringkat 8 di tingkat kota tahun 2023. Begitu ketika saya mendapatkan prestasi itu, saya berpikir sejenak dengan pikiran saya di saat bangku SMP, dan ternyata inilah waktu yang sudah Tuhan janjikan, yang sudah Tuhan rancangkan bagi hidup saya. Mungkin ketika saya SMP menyerah dan tidak ingin mengikuti lomba lagi, saya tidak akan berada pada titik hidup saya yang saat ini. Saya berterima kasih kepada diri saya yang dulu, yang sudah mau bersabar dan berdoa kepada Tuhan dan terus berusaha hingga waktu yang dinantikan telah tiba. Kadang dengan keegoisan kita sebagai umat manusia menganggap bahwa rencana Tuhan itu tidak sesuai dengan apa yang sudah kita rancangkan di dalam hati dan pikiran kita. Terkadang kita juga
merasa kecewa mengapa apa yang Tuhan beri tidak sesuai dengan apa yang kita rancangkan. Namun percayalah bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik, dan Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk, bahkan rancangan kecelakaan di dalam setiap kita. Sebab Tuhan ingin kita bahagia, dan Tuhan ingin merancangkan rancangan yang terbaik dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita nantinya. Baik, saya juga ingin mengutip dari kitab Amsal di Perjanjian Lama pasalnya yang ke-23 dan ayat yang ke-18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi yang ingin saya tekankan di sini saudara-saudari, tetaplah berpengharapan dan percaya, berdoa serta berusaha. Sebab masa depan itu sungguh ada dan Tuhan sudah merancangkan rancangan damai sejahtera yang indah di masa depan, yang penuh pengharapan, yang sudah Tuhan siapkan di waktunya yang tepat. Sebab Ia adalah pencipta kita, dan dengan tangan yang perkasa Dia sudah menulis semua rancangan yang ada di hati kita. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil, teruslah berpengharapan, bersabar, berdoa, berusaha. Dan bila saat ini rancangan atau rencanamu belum dijawab oleh Tuhan, teruslah berusaha dan berdoa kepadanya serta berserah. Sebab hanya Tuhanlah pengharapan kita, Tuhanlah pemilik kita, dan Tuhanlah yang pemberi kehidupan atas kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih ya Tuhan atas tuntunan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga hamba sudah menyampaikan sebagian renungan firman-Mu yang berada di dalam firman-Mu ini ya Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan berkati firman-Mu ini ya Tuhan, dan juga bagi mereka yang sedang berpengharapan ya Tuhan. Tuhan lihat kegigihan hati mereka, Tuhan lihat rencana, Tuhan lihat cita-cita yang ada di dalam diri mereka ya Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan berkati usaha mereka, agar nantinya tidak ada usaha mereka yang gagal dan sia-sia ya Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya hanya Engkaulah pemilik kehidupan kami, hanya Engkaulah pengharapan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, anak-Mu Kristus, kami alaskan doa ini ya Tuhan, di dalam doa yang sudah Engkau ajarkan demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.